kasih Tuhan, terima kasih terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pemberkatan ya Tuhan, perlindungan ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan mendengar ya Tuhan, kami minta campur tangan ya Tuhan, rapi kami semua Tuhan, pakai kami. Setiap alat-alat yang kami pakai Engkau rapi dalam nama Yesus ya Tuhan. Setiap kami melayani ya Tuhan, setiap Tuhan Engkau jamah kami ya Tuhan. Engkau rapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu keluarga, masa depan cerah mengembali. Kita akan mulai dengan ibadah kita secara online maupun onsite. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sumber kita, yang memberikan kekuatan bagi setiap kita, yang memberikan perlindungan yang damai bagi setiap kita, yang memberikan sukacita bagi setiap kita. Mari kita sembah Dia. Kita
sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya.
bagimu hormat, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang engkau panggil dan engkau pilih untuk masuk diam di dalam pelataran-Mu. Biarlah kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di dalam rumah-Mu, di tempat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang menuntun kami, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, saat-saat seperti ini kami terus merasakannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat campur tangan-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Kau setia. Kau yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kehadirat-Mu di tempat ini. Dan kami sambut Engkau Tuhan dengan penuh sukacita. Kami membuka hati kami, ya Allah. Kami mau mengizinkan kebenaran firman-Mu, ya Allah, jatuh di dalam hati kami yang sungguh-sungguh kami persiapkan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Berbicara bagi setiap kami, ya Allah. Nasihati kami, tegur kami, ingatkan kami, ya Tuhan. Biarlah perintah-perintah-Mu Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kami. Kami katakan dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami lakukan dan itu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, aku berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan menyambut Bapak Ibu sekalian yang hadir di pagi hari ini pada saat kita ibadah onsite. Ya, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, Manokwari. Bapak Ibu bukan orang asing bagi kita, bagi kami sekalian. Kita adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di pagi hari ini, kita punya pengalaman-pengalaman yang khusus bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Saya punya pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Beras 100 kilo yang saya pikul sepanjang 1 tahun kemarin, ya Tuhan ringankan itu. Dan saya bersukacita, saya bersyukur, ya. Satu pengalaman yang luar biasa. Tuhan izinkan satu masalah yang saya harus membawanya sekian lama. Dan ini, masalah ini sangat meneguhkan saya Bapak Ibu. Saya bersyukur bahwa Tuhan izinkan, dan selama saya memikul beban ini, saya terus bersandar, saya terus berharap, saya terus berseru kepada Tuhan supaya kasih karunia-Nya tidak meninggalkan saya. Apa yang terjadi kalau Ia meninggalkan saya? Saya pasti akan jatuh, tergeletak, dan tidak akan bangun. Ya, tapi saya memilih untuk tetap setia, saya memilih untuk tetap, ya, aktif dan tetap melayani Tuhan. Apapun yang saya alami, apapun yang saya hadapi, saya mengambil keputusan untuk tetap mengiring Yesus.
Ya. Karena saya percaya kehidupan setelah di dunia ini ada kehidupan yang lebih indah yang Tuhan sediakan, Bapak Ibu, bagi kita. Saya yang meminta pekerjaan, saya yang meminta segala sesuatu dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan beri kepada saya, ketika Tuhan kasih pekerjaan itu buat saya, ketika Tuhan membuka berkat-berkat itu bagi saya melupakan Dia. Hal ini sering terjadi, Bapak Ibu. Kita minta pekerjaan sama Tuhan, kita datang berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kita, meminta sesuatu. Tapi ketika Tuhan memberikan kepada kita, apa yang kita minta, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, itu tidak kita tepati. Ya. Biasanya bilang, Tuhan, kalau Engkau menjawab doa saya akan setia mengikut Engkau. Ya. Mau kesan, mau ibadah apapun, saya akan mengiring Engkau. Tapi ketika kita terhanyut, terlena di dalam pekerjaan-pekerjaan kita menikmati apa yang sudah Tuhan bukakan bagi kita melupakan Dia. Ini sering terjadi bagi umat Tuhan. Bapak Ibu, kita harus kembali pada jalan benar Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu ada di dalam penyertaan, ada di dalam kuasa, ada di dalam kendalinya. Sepanjang minggu ini kita akan belajar tentang, atau bulan ini kita akan belajar tentang hikmat untuk mengelola hidup kita. Ya, kenapa kita perlu hikmat? Ya. Kenapa kita perlu hikmat yang dari Tuhan? Karena kita adalah manusia yang terbatas. Bagaimana kita bisa mendapat hikmat dari Tuhan kalau kita sendiri tidak bergantung kepada Tuhan? Karena hikmat itu dasarnya apa? Kita hidup menghormati Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan. Baru kita bisa mendapat hikmat itu. Saudara jangan bermimpi kalau saudara mau mengelola kehidupan tanpa saudara hidup takut akan Tuhan. Karena hikmat itulah yang akan menolong saudara untuk dapat mengelola kehidupan kita dengan baik. Apalagi saat-saat ini kita ada di dalam masa-masa sulit, ya, masa pandemi. Banyak orang kejar-kejarannya atau mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan karena sudah sangat terbatas, sudah sangat sulit, ya. Kita yang sudah menerima pekerjaan pun kita harus bersyukur dan tetap melakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita jangan asal-asalan bekerja, karena itu akan membuat anugerah Tuhan menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang menetapkan jalan kehidupan kita. Ya, minggu pertama. Apa yang kita tetapkan? Ya, iman kita, kepercayaan kita itu harus kita teguhkan dulu. Karena itu adalah dasar. Kalau kita tidak memiliki dasar yang baik di dalam Tuhan, kepercayaan kita masih terombang-ambing, masih sering terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Maka pada saat angin ribut atau masalah itu datang dalam kehidupan kita, maka rumah yang kita bangun itu akan roboh. Oleh sebab itu, di minggu pertama kita belajar tentang bagaimana kita menetapkan jalan kehidupan kita, meletakkan dasar yang benar, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Ya. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap diri kita. Dan kita percaya kepada Tuhan dengan apa? Bukti dari kita percaya kepada Tuhan, kita berserah penuh kepada Dia. Bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan bahwa kita memiliki kerendahan hati. Nah, itu poin yang kita belajar minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menetapkan atmosfer atau suasana dari kehidupan kita. Ya, kita baca dulu di dalam Amsal 23 ayat 6 sampai 8.
Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7, dan kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Ya, ada di depan. Bapak Ibu yang tidak ini atau bisa melihat ke depan, bisa membaca, saya bisa baca di depan. Amsal 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Janganlah makan roti orang yang kikir. Jangan inginkan akan makanannya yang lezat. Surat 3, kita sama-sama 3, 2. Surat yang kalau akan dan kamu manis sia-siakan. Ya. Jadi firman Tuhan yang singkat ini bicara tentang bagaimana kita harus bersikap hati-hati terhadap siapa? Orang ini, orang kikir. Ya. Kenapa Tuhan masukkan orang kikir di sini? Ya, orang kikir itu melakukan sesuatu selalu ada timbal balik, ingin sesuatu yang ini, ya. Apa yang dia dapatkan baru dia bisa kasih sesuatu untuk kita. Ya, makanya Tuhan buat perumpamaan ini. Ya, dalam Amsal ini, ya. Jangan makan roti, ya. Orang yang kikir jangan inginkan akan makanannya yang lezat, ya. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama ada 2 panca indera yang Tuhan berikan bagi kita, yang harus kita jaga baik-baik, yang harus kita gunakan dengan baik supaya kita tidak mudah atau kita tidak hidup di dalam kegagalan. Ya, panca indera yang sangat penting yang Tuhan berikan bagi kita, yang sangat berdampak pada atmosfer atau suasana kehidupan kita. Ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang menetapkan atmosfer dari kehidupan kita. Apa itu atmosfer? Atmosfer itu suasana, suatu keadaan. Ya, kalau di dalam Alkitab itu ada Tuhan bicara tentang atmosfer ini, tentang atmosfer kerajaan Allah. Kalau di dalam kerajaan Allah itu atmosfernya apa? Bapak Ibu tahu? Kerajaan Allah bukan berbicara tentang makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah suasana dari kerajaan Allah, atau atmosfer dari kerajaan Allah yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita pakai dengan benar, maka ya dengan sendirinya kita akan menikmati apa yang saat ini kita jalani. Ya, karena suasana itu ada. Bapak Ibu pernah pergi ke satu daerah dan kita lihat suasananya begitu indah, begitu asri. Kita lihat banyak orang menikmati. Ya, kalau kita tidak masuk di dalam suasana itu, kita tidak akan pernah menikmati hal itu. Iya kan? Saudara pergi ke Bali hanya untuk nginap di hotel, tidur dari pagi sampai pagi. Saudara akan keluar dan menikmati keindahan pantai, budaya yang ada, kuliner-kuliner yang ada. Ya, saya berapa kali di situ ya. Ya. Tuhan izinkan pergi. Ya, jadi waktu di sana saya rasa suasananya berbeda. Rohnya itu beda sekali. Ya, di mana-mana kita jalan di depan internet, bau asap ini apa? Kukupan yang di itu. Ya. Apalagi kalau saudara tinggal di hotel atau menginap di hotel yang murah meriah, Bapak Ibu, aduh, saya bilang cukup. Ya. Saya sempat menginap semalam di situ. Ya. Karena besok mau berangkat, kita udah harus los dari
dan itu sangat tidak nyaman ya, banyak roh yang mengganggu ya. Itulah suasana dari kehidupan kita, juga harus memiliki suasana yang baik. Saudara pernah dengar kata mood ya, kalau saya mau ini saya mood dulu, kalau giliran saya senang saya mau lakukan, tapi kalau tidak saya tidak akan lakukan. Makanya penting, kenapa di sini poin kedua berbicara tentang suasana. Suasana hati kita ini sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Jika suasana hati kita selalu baik, selalu dipenuhi dengan damai, sejahtera, kebenaran, dan sukacita, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun akan membawa kebaikan atau kemuliaan bagi kehidupan kita. Tapi kalau keputusan-keputusan yang kita ambil ya berdasarkan suasana apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dengan mata jasmani kita, kemudian kita pakai logika kita untuk mengambil keputusan itu, maka kita pasti ya sudah bisa dipastikan ya kita akan hidup di dalam kegagalan ya. Saya ingat satu perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ya dari gereja kita juga, bahwa hidup itu hanya satu kali. Hidup hanya sekali, bukan dua kali atau berkali-kali ya. Bukan dua kali atau berkali-kali. Oleh sebab itu ya, hidupmu harus kita hidup untuk mengisi hal-hal dengan hal-hal yang bermakna ya. Oleh sebab itu kita harus isi hidup dengan kehidupan atau hal-hal yang bermakna ya. Karena hal-hal yang baik itu atau yang buruk yang masuk dalam kehidupan atau pikiran atau hati kita, itu akan mempengaruhi suasana hati kita. Kalau suasana hati kita ya baik, maka jernih, maka kita bisa mengambil keputusan yang baik pula ya. Biasanya orang ya yang sedang berdebat ya, dia terjebak dalam suasana perdebatan ya. Dia emosi, dia mengikuti emosi kata hatinya, maka dia pun akan mengambil keputusan yang keliru. Pada saat dia mengambil keputusan itu, setelah dia melakukannya, yang ada pasti menyesal ya. Oleh sebab itu suasana hati kita itu sangat menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil ya. Makanya 3 poin atau 3 firman, 3 ayat yang kita belajar hari ini berbicara tentang ya panca indera kita ya. Tuhan memberikan kita mata, penglihatan, dan pendengaran ya. Tapi kalau kita tidak gunakan dengan baik ya, maka itu akan merusak hidup kita. Kalau hati kita, suasana hati kita jahat, suasana hati kita tidak mood ya, karena kita terpengaruh dengan situasi dan keadaan ya, maka mata kita pun, yang hal-hal yang kita terima pun itu adalah akan merusak kehidupan kita ya. Orang jahat pun dikasih panca indera dan pendengaran ya, penglihatan, pendengaran. Tapi bedanya dengan kita apa? Kita bisa menggunakan, kita bisa mengontrolnya dengan baik. Iya kan? Ngerti tidak? Iya. Oleh sebab itu penting untuk sebelum kita merespon apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, dibutuhkan satu dasar yang benar. Supaya kita yang keluar dari hidup kita pun itu tidak membuat kita menyesal pada waktunya ya. Jadi di situ dikatakan bahwa hidup hanya sekali, bukan 2 kali atau berkali-kali. Makanya kita harus isi kehidupan itu dengan hal-hal yang bermakna. Bapak Ibu ingat ini ya, hidup bukan 2 kali atau berkali-kali, 1 kali ya. Kita tidak bisa kembali ke hari kemarin. Kita akan terus berjalan dan kita semakin dekat pada apa yang kita tujukan. Menjadi kita semakin dekat dengan tujuan hidup kita
Apabila tujuan hidup Bapak Ibu ya untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara harus bersukacita. Tapi jika saudara masih mengejar hal-hal yang duniawi, ya, saya hanya ingatkan bahwa hidup hanya satu kali. Tuhan ingin dengan kehidupan kita yang satu kali ini, kita bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin dan hidup dengan penuh makna. Ya. Kalau kita bisa menggunakan hidup ini dengan penuh makna, maka kehidupan kita sehari-hari bisa dipastikan berkualitas. Ya. Kalau kita tidak menggunakan kehidupan kita dengan baik, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Ya. Kita belajar hari ini, ya, ada 3 poin tentang atmosfer dari kehidupan yang berkualitas. Ya, 3 hal yang menentukan atmosfer yang berkualitas dalam kehidupan kita. Ya, atmosfer itu suasana. Ya, jadi mengerti ya, atmosfer ya. Suasana itu penting. Ya, pada saat saudara moodnya baik, saudara bisa mengambil keputusan yang baik. Oleh sebab itu kita perlu apa sih yang harus kita siapkan supaya suasana hati kita ini, mau hujan, mau badai, mau panas, kita tetap punya atmosfer yang baik. Suasana hati kita tetap teguh. Ya. Jadi yang pertama itu atmosfer dari kehidupan yang berkualitas itu ditentukan oleh penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Ya, ini panca indera yang pertama yang paling utama dalam hidup kita. Ya. Penilaian kita terhadap apa yang kita lihat atau biasa dibilang persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu ya, penilaian atau pemahaman kita ya tentang hal-hal yang kita tangkap dengan panca indera kita. Penilaian atau pemahaman kita tentang apa? Tentang apa yang kita tangkap dengan mata kita. Itulah persepsi. Jadi kalau misalnya kita lihat seorang pengusaha pakai jamnya Rolex, persepsi saudara tentang itu apa? Jamnya asli atau palsu? Ya, seorang pengusaha besar, contoh saya nih, pengusaha besar, saya pakai jam Rolex ini. Ya, saudara berpersepsi bahwa itu jamnya itu palsu atau imitasi? Imitasi atau asli? Ya, di sini ada 2 jawaban. Itu adalah persepsi kita. Bisa jadi jam itu adalah jam imitasi atau KW, tapi bisa jadi juga jam itu adalah asli. Ya. Tapi kebanyakan pasti bilang asli. Karena siapa? Karena orang yang memakainya adalah pengusaha sukses, pengusaha besar. Ya. Tapi kalau saudara lihat seorang ya tukang parkir atau apa menggunakan Rolex, ya, apa yang ada di benak saudara? Ya, saya kira terbalik. Ya, itu bukan barang asli, itu KW itu. Ya, asli. Ya. Jadi apa yang kita lihat, ya, itu membentuk penilaian dan pemahaman kita, ya, tentang apa yang kita tangkap dengan panca indera kita. Ya, sini dikatakan bahwa jangan makan, ayat 6 ya, jangan makan roti orang yang kikir, jangan inginkan akan makanannya yang lezat. Ya, kita lihat panca indera kita, ya, mata kita pada saat kita melihat sesuatu dan kita mengingininya, ya, maka kita bisa saja mengambil keputusan yang keliru. Ya, artinya apa? Penilaian kita atau persepsi kita ini sangat penting. Saking pentingnya dia sangat menentukan kehidupan kita. Ya, dia termasuk poin penting yang menentukan keputusan-keputusan kita. Jadi kalau mata ini kita tidak pakai dengan baik,
ya, maka itu akan merusak kehidupan kita. Jadi hati-hati kita menggunakan mata kita, ya. Saya surasa punya mata satu, jadi ya saya bilang hati-hati, pergunakan dengan baik, ya. Tapi bersyukur Tuhan ambil, tetapi Tuhan masih tetap jaga, ya. Tuhan tunjukkan jalan yang benar, ya. Kalau Tuhan sudah ambil, baru Tuhan biarkan, ya kita hidup akan terlantar. Tapi kalau Tuhan ambil dan Tuhan masih pelihara, itu satu anugerah, ya, itu satu anugerah. Di situ katakan bahwa penilaian fisik yang tidak selalu, penilaian fisik apa yang kita lihat itu tidak selalu bersifat benar, ya. Sebab itu kita perlu membangun relasi di dalam kehidupan kita, ya. Sebenarnya kita melihat contoh. Contoh, ada beberapa contoh yang kita bisa lihat, ya, pentingnya relasi di dalam kehidupan kita supaya itu menolong kita, suasana hati kita bisa mengambil keputusan yang baik, ya. Ada kata mengatakan begini, bahwa teliti dahulu sebelum membeli, ya. Sini saya tulis pasangan hidup, ya. Lihat, persepsi bisa berdampak fatal di dalam kehidupan kita. Wanita-wanita yang melihat seorang pria tampan, ya, pria pakai motor gede, moge, atau pakai mobil bagus, ya, berdandan baik, dan karena yang dia lihat itu, ya, dia tertarik hanya karena fisik yang ia lihat, ya. Dia mengambil keputusan untuk hidup bersama-sama dengan pria itu, tapi setelah dia menjalaninya, dia berbeda dengan apa yang dia harapkan. Itu persepsi. Ya saudara, hati-hati, ya. Apalagi wanita-wanita sini yang paling banyak masih muda, ya. Pergunakan panca inderamu dengan baik. Jangan saudara terlalu bergantung dengan apa yang saudara lihat, ya. Saudara perlu relasi, ya. Saudara bangun, kenal dia, siapa dia, supaya saudara tahu karakter dia. Apa yang selalu dia buat, itulah karakter orang tersebut, ya. Kalau dia selalu berkata-kata kotor, ya, setiap hari, maka saudara bisa lihat karakter orang itu suka berkata kotor, ya. Apa yang selalu dilakukan itu bisa jadi karakter, itu adalah karakter orang tersebut, ya. Jadi jangan kita melihat sesuatu kemudian kita bertindak tergesa-gesa sebelum kita mengambil keputusan, ya. Kita harus berpikir dengan baik, berpikir dengan mendalam, ya. Kita lihat contoh, ya. Akhir-akhir ini saya baca firman secara pribadi, saya belajar kembali tentang Daud. Jadi saya mau lihat dari 3 poin ini, saya akan bawa saudara untuk melihat contoh Bapak Daud, ya. Kemudian ada istilah lagi yang mengatakan bahwa jangan menilai buku dari sampulnya. Bisa saja sampulnya menarik, ya, tetapi isinya biasa-biasa saja, iya kan? Saat sekarang ini kita sangat terpengaruh dengan iklan, ya. Di iklan kita lihat bagus, pada saat kita beli, datang online, ya, barangnya tidak sesuai. Itulah persepsi. Jadi apa yang kita lihat duluan, kita ingini, ya, kita mengambil keputusan, itu akan menentukan kehidupan kita, ya. Makanya di situ dikatakan bahwa jangan inginkan akan makanannya yang besar, ya. Karena apa? Karena orang itu pikir. Orang yang pikir, dia suruh silakan makan. Ayat berapa tadi itu? Ayat yang ke-7 atau ayat, ya. Dia suruh silakan makan dan minum. Tetapi di dalam hatinya dia berharap kita tidak mengambilnya. Iya. Dia berharap kita tidak mengambilnya. Ya. Kita buka 1 Samuel
Atau saya baca saja ya. 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ya. Kita lihat ini ada dua persepsi yang kita bisa pelajari dan kita bisa ambil, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ya. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel. Pada waktu itu Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke keluarga Isai. Siapa Isai? Isai adalah bapa dari Daud. Ya, dari Daud. Dia suruh pergi untuk pergi urapi raja yang dipersiapkan oleh Tuhan menggantikan Saul, yaitu Daud. Pada waktu Nabi Samuel bertemu dengan Isai dan keluarganya, disuruh kuduskanlah dirimu. Besok kamu kalau ikut di dalam pengorbanan denganku. Ya. Pada saat itu datanglah anak-anak daripada Isai, karena Samuel suruh bawa semua keluargamu, karena Tuhan yang memerintahkan. Ya, jadi waktu Isai masuk, Isai membawa keluarganya, ya, anak pertamanya itu siapa? Elia, ya. Di situ Samuel melihat, wah, orangnya ini gagah betul, ya. Ketika ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, di situ dikatakan bahwa lalu pikirnya, ya, ketika mereka masuk, Samuel melihat Eliab. Dia pakai panca inderanya, dia lihat itu Eliab. Ya. Kemudian dia berpikir untuk mengambil keputusan. Ya, bisa buka ayatnya kan? Si siapa? Nanti tolong buka ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 6, ya, supaya kita bisa lebih mendalami dan mengerti firman Tuhan ini. Ketika mereka itu masuk, siapa mereka? Isai dan anak-anaknya masuk bertemu dengan Samuel, ya, dan Samuel melihat Eliab. Eliab adalah kakak tertua dari Daud. Ya, di situ katakan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, tetapi kita lihat apa yang Tuhan bilang, ayat 7. Ayat 7 katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Dasar dari kehidupan kita ini hati kita. Terpancar kehidupan kita ini adalah dari hati. Tuhan melihat hal itu. Ya, jadi jangan kita terburu-buru melihat sesuatu, apalagi itu yang berdampak bagi kehidupan atau masa depan kita, dan kita langsung mengambil keputusan. Kita butuh relasi. Pertanyaan, apakah Daud saat itu tidak memiliki relasi dengan Tuhan? Apakah Daud dikenal Tuhan hanya pada saat dia memerintahkan Saul untuk pergi ke Isai? Tidak, Bapak Ibu. Jauh sebelum daripada Tuhan memerintahkan Samuel pergi ke Isai, ya, dia sudah mengenal yang namanya Daud. Ya. Kita terbiasa melihat sesuatu dan kita memakai logika kita untuk mengambil keputusan. Ya. Kita lihat ayat 12 lagi, dikatakan begini. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Siapa dia? Dia adalah Daud. Ya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman,
Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, saudara lihat, apa yang Tuhan lihat? Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Kira-kira waktu itu Tuhan mengangkat seorang raja untuk apa? Untuk adu ganteng? Ya, saya kira tidak. Iya kan? Karena Saul juga, ya, waktu Tuhan mengangkat, dia langsung berperang melawan bangsa-bangsa yang mau menjajah Israel waktu itu. Ya. Jadi apa yang kita lihat itu belum tentu, ya, itu benar. Ya. Bisa jadi itu keliru. Bagaimana supaya kita dapat melihat dan yakin dan mengambil keputusan dengan benar? Kita butuh relasi yang baik dengan Tuhan. Oke, kembali kita lihat, ya, tangkap ya. Jadi poin pertama itu adalah penilaian kita terhadap apa yang kita lihat. Pergunakan panca inderamu itu dengan baik. Kita harus connect dengan Roh Kudus setiap hari. Kita harus connect dengan Dia supaya apa yang kita lihat itu, ya, bisa connect dan Roh Kudus kasih tahu. Ini tidak boleh begini, hati-hati dengan orang ini, hati-hati, ya. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya, panca indera yang kedua itu berbicara tentang, jadi kita lihat bahwa ayat 6 tadi itu adalah dasar penilaian Samuel. Ya, Samuel atau mewakili kita, ya, umat Tuhan. Ya, penilaian kita ini biasanya sering kita gunakan apa yang kita lihat saja. Tapi di sini kita lihat, tapi ayat 7 itu merupakan dasar penilaian dari Tuhan, yaitu perilaku kita atau relasi kita dengan Tuhan. Oh, di sana ini kelihatannya, ya, penilaian Tuhan atau perilaku karena ada relasi, ya. Oke, poin yang kedua, pertimbangan kita. Jadi atmosfer dari kehidupan yang berkualitas itu ditentukan oleh pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar, ya. Jadi pertimbangan kita terhadap apa yang kita dengar. Ya, silakan ayat 7b katakan begini. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus. Ya, jadi artinya apa? Hati-hati kita mendengar perkataan-perkataan orang ini, ya, karena ia bisa jadi tidak tulus. Ya, ajakannya terdengar manis di telinga, tetapi sesungguhnya hatinya bertolak belakang dengan ucapannya. Ya. Dia bilang silakan makan dan minum tadi. Kita mendengar hal itu dan kita merespon, tapi kita tidak tahu ternyata dia punya maksud lagi. Ya, ada udang di balik batu. Ya, hati-hati. Ajakan terdengar manis di telinga, tetapi sesungguhnya hati bertolak belakang dengan ucapannya. Ya, bertolak belakang dengan ucapannya. Kemudian ayat 8 dikatakan bahwa suap yang telah kau makan, ya, setelah kamu menerima ajakan ini, ya, di situ ayat 8 katakan suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Ya, ucapan yang sudah kita terima, ayat 7 ini, tanpa pertimbangan yang matang akan membawa penyesalan pada akhirnya. Kata-kata manis yang kita ucapkan, ini kata-kata manis yang kita ucapkan, respon kita dari kita menerima silakan makan dan minum. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak, saya sangat diberkati hari ini. Ya, kata-kata manis yang saudara ucapkan sebagai tanggapan atas salat akan menjadi sia-sia. Ya. Akhir-akhir ini apa yang paling main dari kalau yang paling dekat dengan masalah atau poin ini, masalah dengar. Kita berbicara tentang ini. Ya.
Semua orang sudah menggunakan ini. Ya. Media sosial, hoax. Kita mendengar, kalau kita salah atau kita asal menerima, maka itu akan merusak kehidupan kita. Ya, makanya di situ katakan waspada. Ya, dicek dulu kebenarannya bagaimana, baru kita bisa mengambil keputusan. Hati-hati, butuh waktu. Jangan saudara tergesa-gesa mengambil keputusan, karena ingat keputusan itu berdampak bagi kehidupan kita. Saya baca ayat 2 ini, saya ingat dulu ada cerita lucu, ya. Seorang pria yang sudah capek, ya. Kemudian dia punya satu kue kesayangan, onde-onde. Ya, waktu pulang dia sebelum sampai di rumah dia sudah bilang, kalau bikin onde-onde kan sore, ya. Jadi sore dia sudah dibuat onde-onde sama istrinya. Dia pulang kerja, dia bersihkan diri, kemudian dia santai minum kopi dan istrinya datang bawa onde-onde satu piring, taruh di situ. Baru saja dia mau makan makanan kesukaannya, temannya datang, ya. Onde-onde itu terbatas waktu itu, dan dia lihat onde-onde cuma 5 biji. Dia baru mau makan, ya, temannya datang. Dia persilakan dulu dan ngobrol, dan dia ajak, ayo kita makan sama-sama. Ya, karena ada 5 biji, orang ambil satu, dia ambil satu, temannya makan satu. Temannya makan satu, dia makan satu. Ya, sekarang tinggal berapa? Tinggal satu. Ya, saking dia mengingininya, ya. Jadi mereka berbicara, terus dia lihat dari gerak-geriknya, dari temannya juga ternyata menyukai kue ini. Kayaknya kelihatannya enak, ya. Jadi saat yang tidak diduga-duga, keduanya itu respon untuk mengambil onde itu. Ya, jadi kedua tangannya satu di sebelah sana, satu di sebelah sini, sama-sama mau ambil onde-onde. Ya, kemudian yang pemilik rumah bilang, sudah, makan sudah, cuma suka dia punya kunci saja. Jadi sama-sama semua pegang satu ini, ya. Karena ini sudah makan sudah, cuma suka makan dia punya kelapa saja. Ya, padahal dia suka kue ini. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena belum tentu, ya, itu sikap atau dari hati mereka itu tulus, ya. Jadi hoax ini kita harus hati-hati. Oke, saya tadi bilang bahwa kita coba hubungkan dengan apa yang dialami oleh Daud, ya. Kita buka lagi dalam 1 Samuel ayat 23. Cepat saja. Kita lihat ayat 1, ayat 3 dan ayat 9. Saya baca, ya. Ini berbicara tentang panca indera, yaitu mendengar. Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat penggirikan. Di situ dikatakan ayat pertama, diberitahukan kepada Daud, ya. Jadi Daud mendengar bahwa ada satu daerah di dalam kota Israel itu sedang diserang oleh orang Filistin, ya. Kemudian ayat yang ketiga dari 1 Samuel 23 ayat ketiga dikatakan bahwa tetapi orang-orang Daud berkata kepada Daud, artinya Daud mendengar apa yang orang-orangnya katakan, ya. Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan orang barisan perang orang Filistin, ya. Di sini apa yang Daud dengar? Dia mendengar bahwa anak buahnya itu ketakutan, ya. Kita lihat ayat yang 9. Ketika diketahui Daud, artinya ada yang datang kasih tahu sama dia. Dia dengar nih, ya, bahwa Saul berniat jahat terhadap dia. Berkatalah ia kepada Imam Abiatar,
bawalah efod itu kemari. Ya, jadi 3 hal dalam satu ayat ini saya baca luar biasa Daud ini. Ya, saudara bisa tulis, saudara bisa baca ya di rumah. Ayat 20, pasal 23 ini. Yang menjadi respon daripada Daud ketika dia mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan hatinya, berita-berita yang tidak baik, ya, situasi yang sedang terjadi saat itu. Apa yang menjadi respon daripada Daud saat itu? Kita lihat responnya ayat 2. Ya, saya baca supaya berhubungan ya, ayat 1 dan ayat 2. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ya, respon daripada Daud ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin dan selamatkanlah Kehila. Ya, respon daripada Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan kasih tahu jawabannya, dia keluar dari kemah, ayo kita pergi menyerang orang Filistin. Ya, ayat 3 katakan begini, tetapi orang-orang Daud atau anak buah Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang Filistin. Dia baru saja mendengar kebenaran firman Tuhan atau perintah Tuhan, dia baru mau keluar, mau melakukannya, intimidasi itu masuk. Kembali dia dengar intimidasi. Kali ini Daud tidak mengambil keputusan dengan sembarangan. Daud kembali. Kita lihat ayatnya yang keempat, katakan bahwa lalu bertanyalah pula Daud kepada Tuhan. Sekali lagi Daud bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Israel itu ke dalam tanganmu. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-9, ayat ke-10 dari respon, saya baca ayat 9. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Kemudian kita lihat, sungguh luar biasa, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Tangan siapa? Saul. Akan datangkah Saul seperti yang didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel memberitahukan kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ya. Banyak keputusan-keputusan yang kita ambil akibat kita mendengar sesuatu, apalagi kalau itu perkataan yang hoax, berita-berita yang hoax. Kita mengambil keputusan keliru, Bapak Ibu. Hati-hati, karena itu sangat berdampak pada masa depan kita. Keputusan yang keliru yang kita ambil akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Ini respon Daud terhadap apa yang dia dengar. Ya, Ibu bisa ini. Jadi penting, ini panca indera yang penting, yaitu pendengaran kita. Apa yang kita dengar belum tentu benar. Sama dengan poin yang pertama tadi. Apa yang kita lihat belum tentu itu benar. Bisa saja keliru. Oleh sebab itu kembali lagi, ya, kita harus punya, ya, tempat di mana kita bisa mengadu. Ya, Daud bilang Allah adalah tempat, kota Betengku, tempat perlindungan, kubu pertahanan, kepadanya aku berseru. Ya,
Jadi hari-hari sekarang, apalagi saat-saat ini adalah saat-saat yang sukar, ya. Jangan mengambil keputusan berdasarkan logika, apa yang saudara lihat dan apa yang saudara dengar. Belajarlah seperti Daud, bertanya kepada Tuhan sebelum saudara mengambil keputusan. Ya. Saya minggu lalu, ya, saya tadi pertama awal saya bercerita tentang saya punya beban, bukan beban tapi punya masalah di dalam ini, ya. Saya berdoa dan Tuhan yakinkan saya. Kemudian di awal minggu lalu saya bilang, Tuhan, apakah masalah ini akan selesai minggu ini? Ya, dan Tuhan bilang belum, minggu depan sudah selesai. Ya, saya bilang, Tuhan, 7 hari ini berat. Ya, 7 hari Tuhan bilang finally udah di akhir-akhir ini udah sangat tidak bisa ditoleransi lagi sama kantor pusat. Ini sudah sangat mendesak. Ya, 7 hari ini saya harus lewati. Apa yang saya harus lewati? Ya, Tuhan bilang, ya, punya bangun hubungan, ya. Saya langsung komen, oh ya, lebih baik saya isi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, isi pikiran saya dengan hal-hal yang positif. Apa itu? Saya baca firman Tuhan, saya berdoa, saya bangun hubungan dengan Tuhan, ya, supaya waktu-waktu itu 7 hari itu bukan waktu yang cepat bagi saya dalam situasi seperti itu. Karena 1 hari saja, setiap jam, ya, saya ditelepon seperti makan pagi, makan siang, makan malam, ya, udah kayak gitu. Jadi saya dikejar-kejar dari hal seperti itu, ya. Jadi saya bilang, daripada saya pikir juga masalah tidak selesai, saya bertindak juga, ya, jawabannya sudah tahu belum, orangnya tidak ada di sini, ya, lebih baik saya isi pikiran saya supaya saya tidak khawatir, saya tidak takut. Saudara lihat tadi, ya, karena ketakutan itu membuat kita juga dapat mengambil keputusan yang keliru. Ya, anak buahnya Daud, karena ketakutan. Takut karena apa? Situasi yang mereka hadapi saat itu, mereka sedang dikejar oleh ribuan prajurit Saul yang ingin membunuh mereka. Tetapi, ya, waktu itu mereka mendengar masalah baru. Bangsa Filistin lagi mengejar mereka. Ya. Dalam ketakutan itu Daud mengambil keputusan yang tepat, bertanya kepada Tuhan. Ya. Jadi saat-saat ini masa-masa sukar, Bapak Ibu, ya, pergunakanlah waktu dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu. Apalagi di dalam persekutuan, baik secara bersama-sama di dalam gereja ataupun secara pribadi, ya. Saudara harus komitmen, saudara harus setia. Ya. Berapa lama saudara bersekutu dengan Tuhan? Apakah waktu itu lama memakan waktu saudara? Saudara bisa bekerja 8 jam atau 6 jam setiap hari. Ya. Ya, ini kita harus berpikir dengan matang sebelum mengambil keputusan. Hal-hal ini yang membuat kita bisa sadar bahwa betul ini anugerah buat Tuhan. Ya, jangan kita merasa bahwa hari ini hari yang saya merasa tidak beruntung, kemudian karena tidak beruntung itu mempengaruhi keputusan-keputusan saya yang lain. Hari ini sosial sekali, tidak usah pergi doa sudah, tidak usah pergi ke sana sudah, tidak usah ibadah harian sudah, saya kok hati ceramut. Ya. Ini yang sangat mempengaruhi hidup kita. Apalagi kita terpengaruh dengan ya. Itu poin yang kedua, ya, pertimbangan kita, ya, jadi atmosfer dari kehidupan yang berkualitas itu ditentukan oleh pertimbangan apa yang kita terhadap apa yang kita dengar. Oke, poin ketiga, ya, atmosfer dari kehidupan yang berkualitas itu ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, ya.
Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, di sini ayat 7 katakan begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Artinya apa? Sebagaimana ia berpikir dalam hati, demikianlah ia. Ya, atau dengan kata lain, atau berarti apa yang ia pikirkan, apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, itulah yang membentuk kehidupannya. Ya, apabila apa yang kita isi dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang mulia, maka hidup kita sudah pasti akan menjadi bermakna, berkualitas. Ya, Tuhan katakan juga apa dalam firman-Nya? Apa yang baik, apa yang kudus, berkenan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang dianggap apa? Pikirkanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, itu firman Tuhan katakan. Ya, makanya kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, Bapak Ibu. Ya, daripada kita ya hanya apa ya, kita bisa mengukur hidup kita kok. Apa yang kita lakukan sepanjang hari. Ya, kita harus merubah pola kehidupan kita ya, supaya kita suasana itu tidak terus berganti-ganti dalam kehidupan kita. Tapi suasana kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu bisa tetap di dalam segala suasana yang kita hadapi. Ya, kita lihat lagi contohnya Saul dan Daud. Ya, di dalam saya baca udah dalam Samuel pasal 18. Ya, cepat ayat 7 dan 9. Di situ dikatakan bahwa ayat 7 sampai ayat 9, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8 katakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, ayat 9, maka Saul selalu mendengki Daud. Ya. Jadi pikiran Saul itu setiap hari diisi dengan apa? Kedudukan, dengan jabatan. Dia harus seperti itu. Ya, jadi raja. Tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya. Ya. Jadi setelah dia tahu, dia mendengar sendiri apa yang masyarakat atau orang Israel nyanyikan, katakan, ya, dia sadar, dia tahu bahwa Daud itu akan diangkat. Ya, karena Daud sudah berlaksa-laksa. Daud berperang mengalahkan ini. Ya, jadi pikiran-pikiran yang Saul isi itu akibatnya ayat 10 katakan keesokan harinya, ya. Jadi saya persingkat ayat 10, 13, 17 dan 21. Bapak Ibu bisa baca ya di rumah. Di situ Daud, karena dia berpikir seperti itu jahat terhadap Daud, maka setiap kesempatan dia membuat strategi yang jahat untuk bisa membunuh Daud. Beberapa di antaranya dia memerintahkan Daud untuk berada di depan, mengangkat Daud sebagai kepala barisan ini supaya dia bisa mati. Beberapa kali Tuhan menyelamatkan dia. Ya, itu asalnya dari mana, Bapak Ibu? Dari pikiran yang sudah terintimidasi dengan kekuasaan. Ya, makanya dia apa yang keluar dari kehidupan pada saat hatinya tercemar, pikirannya tercemar, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Saul
semakin tercemar dan akibatnya dia semakin jauh dari rancangan Tuhan. Ya. Tapi kita lihat kalau Daud di dalam 1 Samuel ini 26 ayat 9 dan 11 ya, di sini singkat saya katakan, saya cerita bahwa Daud punya kesempatan 2 kali untuk bisa membunuh Saul. Satu di dalam gua dan satu di tengah-tengah prajurit. Pada waktu itu Saul tidur di tengah-tengah prajurit, ribuan prajurit. Daud bisa ada sampai di tengah-tengah kemah itu. Dan dia bisa mencabut tombak yang ditanam sama panglima perangnya Saul. Dia tunjukkan, dia naik di atas gunung dan dia teriak. Ya, orang-orang yang saya bisa saja membunuh. Tapi pikir Daud, ya, siapa Saul? Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Daud itu memiliki karakter hidup takut dan menghormati Tuhan. Artinya hatinya itu baik, hatinya bersih, ya, hatinya bersih sehingga apa yang ia dengar, apa yang ia lihat itu tidak mempengaruhi kehidupannya. Bisa saja dia membunuh Saul, tapi dia tahu bahwa Tuhan yang mengurapi Saul. Tidak mungkin, karena pada saat Daud membunuh, ya, maka dia akan kena hukuman. Ya. Terakhir di situ dikatakan bahwa kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh mutu dari hal-hal yang mengisi pikiran kita. Ya. Mutu dari hal-hal yang mengisi pikiran kita. Siapa di sini yang suka nonton Indosiar itu 22 jam? Baca firman Tuhan 5 menit. Ya. Mana yang lebih akan mempengaruhi kehidupan saudara? Sudah pasti film itu, ya. Saudara, ya, ini kita harus pahami, ya. Jangan sampai kita terlena Bapak Ibu. Ya, kita pahami. Jadi waktu ini tidak akan kembali, pergunakan waktu dengan sia-sia. Bukan berarti kita tidak boleh nonton, tapi hal-hal yang masuk kita harus dengan bijak, dengan hikmat Tuhan, ya, kita harus mengolahnya dengan baik, supaya itu akan berdampak dengan baik pula di dalam kehidupan kita. Ya, penutup. Ya, apa yang kita isi di dalam pikiran kita akan menentukan kualitas dari kehidupan kita, serta akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, pelayanan, serta lingkungan kita. Semuanya akan mempengaruhi. Ya. Di masa sukar saat ini adalah penting bagi kita untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermutu, baik dalam apa? Di dalam membuat penilaian. Kita menilai karena kita melihat terhadap apa yang kita lihat. Buat penilaian dengan benar, ya. Kemudian mempertimbangkan apa yang kita dengar. Jangan main langsung ambil keputusan. Ya, jadi 2 panca indera ini, penglihatan dan pendengaran kita sangat penting. Diperlukan untuk menolong kita melewati masa-masa sukar hari ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang menumbuhkan iman. Ya, menumbuhkan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, ya, Anda tahu ya. Jadi yang menumbuhkan iman itu hanya firman Tuhan. Pertanyaannya, yang sudah berapa? Ya, setiap hari apakah saudara sudah rutin membaca firman atau tidak? Ya, karena ini penting. Ya,
Kalau itu, 3 hal itu kita lakukan, maka atmosfer dalam hati kita juga akan menjadi positif dan besarlah kekuatan kita. Terakhir Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, tawar hati. Tawar hati, kenapa tawar? Karena tidak punya dasar yang kuat. Nah, tidak punya iman yang kuat. Makanya tawar hati. Ya. Oke, saya kira itu cukup. Ya. Firman Tuhan yang disampaikan dari intinya panca indera yang Tuhan berikan bagi kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati yang menjadi pusat dari penerimaan dari apa yang kita lihat, kita dengan ini harus kita jaga dengan baik, ya, supaya kita bisa keluar dari masa-masa sukar ini dengan kemenangan. Tuhan memberkati kita. Saya akan berdoa bagi kita, agar kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami dan ingatkan kami setiap kali bahwa hidup ini hanya sekali, bukan 2 kali atau berkali-kali. Sehingga kami sadar dan kami boleh meresponnya dengan benar. Kami boleh mengisi pikiran-pikiran kami, kehidupan-kehidupan kami dengan hal-hal yang bermakna, sehingga kehidupan kami yang hanya sekali ini boleh menjadi kehidupan yang bermakna di hadapan-Mu, ya Allah. Kami sadar akan kelemahan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami, Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang berat saat-saat ini. Tapi kami yakin kami punya Allah yang besar. Kami yakin kami punya Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Kami yakin Tuhan bahwa firman, janji firman-Mu itu akan digenapi bagi setiap orang yang percaya pada Engkau. Ajar kami bahwa kami Tuhan untuk selalu berserah, bersandar kepadamu dari hari demi hari. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan dan yang merespon kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah urapan-Mu turun atas mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata di dalam mereka, ya Tuhan. Apapun yang saat ini mereka hadapi, masalah seberat apapun, penderitaan tubuh jasmani apapun itu Tuhan, Bapa, hamba mau berdoa, biarlah kuasa Allah yang tidak terbatas itu turun bagi mereka saat ini. Kau menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, memberikan kemenangan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, menghibur mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penghalang-penghalang yang selalu menjadi penghalang terus berulang kali terjadi di dalam kehidupan kami, yang membuat umat-Mu, ya Tuhan, tidak bisa menerima janji-Mu. Hamba berdoa saat ini dengan otoritas-Mu, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba cabut keluar segala roh malas, hamba cabut keluar segala roh sulam-sulam tubuh, hamba tolak keluar segala roh yang mengintimidasi umat-Mu untuk tidak bertumbuh. Hamba melepaskan berkat Tuhan.
mereka. Biar mereka selalu menjadi kenyang di dalam rumah-Mu, Tuhan, di dalam bait-Mu yang kudus. Nyatakan janji-Mu bagi mereka, ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka butuhkan saat ini, Allah sumber segala-galanya kiranya memenuhi kehidupan-Mu dengan segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berikan kepekaan bagi kami. Roh Kudus sertai kami di setiap langkah kehidupan kami, sehingga penglihatan kami, pendengaran kami, dan hati kami ini senantiasa Engkau jaga dan Engkau pelihara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, aku berdoa. Haleluya. Amin. Yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan siap dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan dari Tuhan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalalkan dari dalam hidupku, keluargaku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita
bersyukur untuk kehadiran-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami di siang hari ini. Sungguh Tuhan, kami menikmati Engkau. Biarlah setiap kami yang hadir, baik secara onsite maupun online, ya Tuhan, menerima berkat yang daripada-Mu. Kami dikenyangkan, kami dipelihara, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Ya Tuhan, sehingga kami keluar dari rumah-Mu ini Tuhan, sukacita-Mu senantiasa menyertai kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Hamba berdoa khusus bagi Bapak Roni Kastanya. Berapa waktu yang akan datang mereka rencana untuk meresmikan tempat usaha mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus senantiasa menuntun dia, Roh Kudus menolong dia, sehingga segala persiapan-persiapan yang ia lakukan boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan kehadirannya di tengah-tengah kerjaannya boleh menjadi berkat. Karena Tuhan itu memuliakan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pergumulan dari tahun ke dalam juga jemaat-jemaat-Mu yang lain ke dalam di dalam setiap aktivitas mereka dari hari ke hari. Satu minggu berjalan ini Tuhan, sertai mereka, lindungi mereka, jauhkanlah mereka daripada yang jahat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami juga. Pemulihan saat ini, pemulihan kesehatan, program-program pemulihan ekonomi atau vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Tuhan anugerahkan keamanan bagi bangsa dan negara kami, berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Berdoa bagi kota kami juga, ya Tuhan. Biarlah Injil Kristus semakin nyata di tengah-tengah kota ini. Kejahatan semakin berkurang, kebaikan yang semakin bertambah-tambah bagi kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri ibadah kami di siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dan belas kasihan Allah, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kiranya tercurah di dalam kehidupanmu, memberkati hidupmu dan menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus, kiranya tercurah di dalam kehidupanmu, melimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Kau menjadi berkat dan menjadi garam bagi banyak orang, dan lewat semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah raya kita di hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.